Pak Prabowo nggak takut itu orang miskin jadi makin banyak gitu? Sebenarnya sama saja kan, persepsi kan. Tapi khusus untuk PDI Perjuangan, menurut saya dari skalanya, dari rekam jejaknya, rasanya tidak ada alasan untuk tidak setuju dengan banyak program strategis Pak Prabowo. Iya. Saya pernah lama di PDI Perjuangan, saya kampanye PDI sejak saya SD. Wah, ya. Keluarga saya keluarga PNI. Ya, saya ngerti, saya belajar Bung Karno dari SD gitu ya. Kira-kira apa dikatakan di pikiran Pak Prabowo hari ini? Saya boleh katakan 50-50 Sumitro dan Bung Karno. Kita lihat nanti 2029 apakah Mas Budiman akan mendukung lagi Pak Prabowo? Saya pernah sampaikan, Oke. Pak, bahkan sebelum dilantik beliau jadi presiden, Pak, saya kan mengikuti Bapak nih ke kampanye. Itu rasanya nggak cukup 5 tahun Pak. Bukan Pak. Halo sahabat Kompas, kembali lagi di podcast Gerak Cerita Politik Gercep Harian Kompas. Bersama saya Agnes Theodora. Saya Nicolo Sarbowo. Nah, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang seru. Yang seru nggak nih? sangat Apa relate nih, dengan diri kita. sangat relate ya dengan diri kita sendiri ya gitu. Apa tuh kira-kira tuh? Soal kemiskinan. Soal kemiskinan. Ngenes banget ya. Ngenes banget. Tapi enggak, ini kita bicara yang jangka panjang. Bagaimana negara ini memperbaiki kehidupan kita. Nah. Memperbaiki orang-orang miskin. Nah, dengan itu kita sekarang sudah bersama dengan Mas Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ya. Atau BP Taskin. Nah, singkat aja itu aja. Orang kadang ribet nih ngomonginnya ya. BP Taskin maksudnya, BP Taskin, lembaga baru nih. Lembaga baru. Nah, mungkin bisa cerita dulu Mas Budiman. Ini bagaimana bisa tiba-tiba kok menyasar ke BP Taskin ini? Apa rencana besar dari Pak Prabowo sehingga membentuk lembaga ini gitu? Makasih, Nicholas, Agnes sudah mengundang ke Gercep nih ya. Jadi Pak Prabowo ini kan dalam tanda kutip ya, berapa puluh tahun lalu pernah berhadapan dengan kita. Sandi Yudanya keren, ya, intelijennya keren mungkin ya. Data-data kita mungkin udah ada di beliau di semua ya, kira-kira ya. Udah masuk semua. Nah, ini. Lawan yang cerdas itu biasa lebih memahami kita daripada kawan yang biasa-biasa saja. Masih lawan berarti nih. Oh enggak, dulu. Data yang ketiga. Artinya mungkin Pak Prabowo tahu lah ya, bahwa concern saya dulu menjadi aktivis adalah soal memihak orang miskin, ceritanya begitulah kalau kita omong-omongnya begitu ya. Keberpihakan pada orang miskin, advokasi untuk orang miskin yang memang sejak tahun 90-an saya dulu banyak mengadvokasi petani-petani, konflik-konflik agraria di Jawa Tengah dan di Jawa Timur saat saya jadi aktivis di Jogja dulu. Sehingga mungkin ya beliau melihat bahwa mungkin juga beliau tahu juga ketika saya di DPR saya berjuang untuk undang-undang desa begitu ya. Komisi 2 ya. Komisi 2. Jadi memang concern saya banyak soal-soal seperti ini. Sesuatu yang mungkin tidak terlalu nampak. Saya kan dalam tanda kutip dikenalnya sebagai aktivis pro demokrasi, tapi sebenarnya ya pro demokrasi itu hanya salah satu saja. Tapi lebih banyak saya sebenarnya lebih suka disebut pro keadilan, kira-kira begitulah, pro kesetaraan gitu ya. Tapi rasa-rasanya saya masih punya utang nih sama orang miskin, kira-kira gitu ya, sama orang desa, karena itu motivasi awal saya jadi aktivis. Oh gitu ya, ya udah. Awalnya dulu sebelum dilantik beliau, sehingga ketika suatu saat ada penyusunan kabinet beliau mengundang, ya saya bentuk badan baru nih untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Oh begitu Pak, iya. Kalau tahu Pak Budiman, ini Pak Prabowo sendiri mengatakan, jadi kita punya data dari BPS seperti ini, tapi saya secara pribadi, beliau ngomong ke saya, jangan-jangan realitanya lebih parah. Banyak PR yang dikerjakan. Pak Prabowo ngomong kayak gitu. Begitu Pak Prabowo, oh begitu Pak, iya. Coba saya pecahkan Pak Budiman untuk mengepalai badan baru ini. Satu, untuk melakukan debottlenecking, melakukan terobosan-terobosan birokrasi. Kenapa kita sudah alokasikan dana yang sangat luar biasa untuk BLT, non-BLT, bansos, subsidi, tapi kok ya kita masih banyak juga yang masih miskin begitu. Jangan-jangan tidak terkoordinasi, tumpang tindih, jangan-jangan pendekatannya keliru. Nah, coba Pak Budiman dengan badan ini melakukan kajian, kemudian melakukan koordinasi antar kementerian yang berkaitan dengan kemiskinan, lembaga kemiskinan dan juga Pemda untuk diorkestrasi begitu. Nah, Mas, ini konsepnya kan bagus nih ya, memang bagus banget nih Mas. Cuman kan problemnya adalah kita aja sekarang
masih belum jelas gitu bagaimana mau mendefinisikan siapa sih yang miskin, siapa yang enggak gitu. Nah. Garis kemiskinan kita terlalu rendah, metodologi pengukuran garis kemiskinan kita juga udah 98. 98 udah. Udah bangun, udah lahir nggak? Iya, umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Dia masih 6 tahun dan sampai sekarang kita masih pakai metodologi pengukuran garis Mas nggak mau kemiskinan. ngaku. Enggak. Ini mau gue tanya Saya balik. beda dikit. 8 Minder, tahun. minder. Nah, itu kenapa gitu ya? Gitu, nah itu kenapa kok sekarang? Pertama gini, pertama Bank Dunia masih mengakui bahwa ini salah satu yang terbaik tetap. Bank Dunia standar Bank Dunia. Ya. Kedua, ini menarik. Kenapa kok pakai ukuran 500.000 per bulan, 500.000 rupiah per bulan per kapita? Ya, kenapa? Karena kita ingin fokus ke desil 1, desil 2. Maksudnya begini, kita bernegara itu punya batasan budget, batasan anggaran. Misalnya menjadi desil 4 yang disebut miskin itu, misalnya gitu. Maka fokus ke 1-2-nya akan berkurang. Dengan anggaran yang terbatas. Sebesar apapun tapi anggaran tetap terbatas ya. Iya. Ini kayak gini deh, umpamanya kayak kapal Titanic. Ketika tenggelam ada sebanyak apapun skoci tetap terbatas. Tidak sanggup mampu menyelamatkan semua penumpang. Pasti skoci itu kan untuk menyelamatkan yang anak-anak dan orang tua. Betul. Oke? Bayangkan kalau kemudian tiba-tiba batasan anak-anaknya dinaikin. Batasan orang tua Turunkan. Maka yang tertua dan terbalita Itu akan tertinggal di akan berkurang jatahnya. ya. Paham ya? Ya. Karena kalau kita naikin ke desil yang naik ke atas, itu kesenjangannya di dalam kategori miskin versi Bank Dunia juga cukup tinggi. Di dalam kategori miskin kalau kita pakai standar Bank Dunia itu juga cukup tinggi kesenjangan di antara mereka. Antar desil-desil ini. Sementara anggaran kan terbatas. Iya. Oke. Sebesar apapun tetap terbatas, begitu ya. Maka kita akan cenderung melakukan proporsi, melihat ini sebagai satu kategori, sehingga yang the most extreme, yang paling ekstrim, yang paling bawah, malah ya tadinya cuma punya 2 anak, tiba-tiba Iya. punya 4 anak, gitu ya. Iya. Akhirnya kemudian kita lupa bahwa 2 anak ini, maaf misalnya difabel, maaf mungkin misalnya ODGJ, misalnya. Iya. Kalau nambah anak lagi, beban pengeluaran untuk merawat anak harus dibagi kan? Perhatian pada yang tadi 2 anak yang mungkin difabel atau apa, ya yang selain miskin juga difabel akan berkurang. Sehingga memang secara politis dalam pengertian agar anggaran yang ada difokuskan kepada Yang ekstrem-ekstrem ekstrim dulu. dulu dan sama yang di atas ekstrim ya, yang miskin relatif itu. Tapi apakah kita akan berterus? Tidak. Karena itu kami menyambut masukan-masukan untuk bagaimana memperbaiki. Karena seperti saya katakan tadi cerita di awal, saat saya pertama kali diundang oleh Pak Prabowo ditawari BP Taskin, Pak Prabowo secara pribadi mengatakan ini kita harus mengubah metodologi. Oh, Pak Prabowo nggak takut itu orang miskin jadi makin banyak gitu? Sebenarnya sama saja kan, persepsi kan. Ini kan soal persepsi kan. Ini kan soal persepsi jadi makin banyak. Oh. Ya kalau sebenarnya kalau saya sama saja kan. Kalau Ya, makanya katanya sangat politis. Misalnya, maka politis kan. Makanya kalau diubah jadi Bank Dunia tiba-tiba kemudian yang rumahnya udah semi permanen tiba-tiba jadi gubuk semua kan enggak sama tuh kan. Ini kan saya persepsikan. Yang kamu takutkan kan, yang kamu tanyakan adalah apakah Pak Prabowo akan dipersepsikan secara statistik. Setahu saya, sependek dan sejauh saya mengenal beliau, dia nggak peduli sih ya. Oh iya. Pada sisi gitu. Gak ada urusan lah. Kita nggak terlalu seperti itu. Kadang-kadang memang beliau dalam pernyataan politis ya apa adanya aja sih. Beliau pernah mengatakan berkali-kali, saya ini ingin sukses loh jadi presiden. Mudah-mudahan saya berhasil. Kalau sampai saya gagal, saya nggak mau nyalonkan lagi 2029. Misalnya kayak gitu. Itu kan pernyataan secara politis kan bisa jadi dianggap. Nah, setiap orang akan berpikir, yuk kita gagalin itu supaya dia nggak dicalon lagi. Gitu. Tapi Pak Prabowo nggak peduli juga gitu-gitu. Kan bisa, apalagi dengan ada MK 0%. Setiap orang kan tiba-tiba bisa aja jadi rival kan. Tiba-tiba Pak Prabowo mengatakan, kalau aku gagal, aku nggak akan nyalonkan lagi. Itu kan sama aja dengan ngasih ikan peda ke kucing Anggora. Kadoyan kucing Anggora. Kadoyan. Beda ikannya. Doyannya Wagyu ya. Salmon. Wagyu A5 gitu kan. Oke. Oh, jadi Pak Prabowo nggak takut ya masalah citra, masalah nggak peduli itu. Cuma justru kita berpikir, ya saya setuju juga ada rombak. Oke. Tetapi gini,
seperti saya katakan tadi kembali, agar kita tidak membagi resource anggaran yang terbatas, sebesar apapun anggaran itu, kepada fokus yang menyebar. Oke. Karena kalau dinaikkan standarnya kemiskinan antara yang miskin versi baru dengan yang miskin versi sekarang, kesenjangannya juga cukup tinggi. Nanti tapi kemudian perlakuannya Akan sama. akan kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Ya ini tetap akan di bawah. Oke. Dan kita belum punya cukup resource, punya cukup anggaran untuk bisa semuanya mau kita. Intervensi. Oh belum cukup seperti itu. Sebenarnya anggaran cukup besar untuk BLT, bansos, subsidi itu 500 triliun tiap tahun. Tetapi masalahnya kenapa nggak jadi? Kenapa nggak berentas gitu ya, mengentas? Ya disitulah alasannya beliau membuat BP Taskin. Oh, tadi yang mengkoordinasikan. Pertama menyusun rencana induk. Jadi kami ditunjuk oleh Perpres 163 2024 untuk menyusun semacam rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan. Bagaimana definisinya, bagaimana strateginya, secara ekonomi pemberdayaan bagaimana. Karena kita bicara pengentasan bukan penanggulangan. Kita bukan cuma ngasih pelampung, tapi kita bagaimana yang sudah di pelampung sekian lama mau naik perahu. Selama ini perahunya itu nggak ada. Ada kapal besar kan nggak mungkin dari pelampung naik ke kapal pesiar. Iya. Ya, disinilah tugas BP Tasken menyusun armada perahu itu supaya dari pelampung bisa ngentas ke perahu-perahu. Perahu-perahu apa? Perahu-perahu untuk membangun mereka menjadi wirausaha. Sehingga pendekatan kita adalah kita mendorong investasi. Niko dan Agnes, kita mendorong investasi khusus di kantong-kantong kemiskinan. Kemudian meminta orang miskin mendidik orang miskin, di-upskillkan supaya bukan sekedar jadi pekerja, tapi menjadi bagian dari rantai pasok ekosistem Investasi industri. investasi yang berdampak sosial. Di Berarti mereka sektor harus punya usaha. Iya. Orang miskin harus punya usaha untuk bisa masuk dalam rantai pasar. dalam bentuk koperasi usahanya. Koperasi Desa Merah Makanya ada Putih. koperasi Koperasi Desa Muara Putih, UMKM-nya, digitalisasinya, di situ masuk sektor teknologinya sebagai pemampu, enabler begitu ya. Di situ akses, ya kan? Di situ akses masuk tuh. Seperti itu kira-kira logiknya beliau begitu. Yang kami terjemahkan. Oke. Dan kami akan menghadap Pak Presiden karena naskahnya sudah jadi 100%. Kami sudah mengajukan surat untuk menghadap Pak Presiden. Kita akan kasihkan naskahnya 180 halaman lebih. Nanti bila dia lihat, dikoreksi nanti silakan dikeluarkan perpresnya. Makanya kita coba nanti dengan rencana induk ini kita dalam tanda kutip menyeragamkan metode. Karena begini, Agnes dan Niko, di banyak negara, liberal maupun tidak liberal secara politik, pengatasan kemiskinan selalu tersentralisasi. Langsung di bawah presiden, selalu tersentralisasi. Ya, karena itu kami sebagai badan, setingkat kementerian di bawah presiden, memberikan arahan, ini loh, pengentasan kemiskinan di sektor digital, pengentasan kemiskinan di sektor pangan, pengentasan kemiskinan di sektor energi, pengentasan kemiskinan di sektor manufaktur, pengentasan kemiskinan di sektor kesehatan. Ada 9 sektor kita identifikasi. Dan kita sudah buatkan sirkular ekonominya. Skema sirkular ekonomi sudah kita buatkan. Dan nanti kemudian setelah dibuatkan, kita praktekkan di level daerah. Nah, bagaimana untuk melibatkan sektor swasta itu sendiri? Oh, itu kan, itu juga menarik karena kita tahu kita mungkin nggak bisa bekerja sendiri gitu ya. Pastinya. Nah, bagaimana? Ini menarik. Jadi selama ini pendekatan yang pengentasan kemiskinan itu kan seperti saya katakan tadi, Niko dan Agnes. Miskin itu apa? Tidak punya cash, uang tunai, tidak punya aset dan tidak punya akses. Oke, kita sepakat itu ya. Selama ini ada kecenderungan melihat miskin itu hanya sekedar tidak punya cash, tidak punya uang tunai, sehingga cenderung dengan bansos, BLT. Itu betul tepat 10 tahun lalu, 15 sekarang tahun udah nggak lalu. bisa. Itu tepat. Atau di negara-negara yang kesenjangan sosialnya sangat tinggi, seperti di Amerika Latin, sehingga melihat orang miskin bisa makan 3 kali sehari itu sebuah Pencapaian. Oh, ya. Indonesia menarik. Dulu kemiskinan di desa itu lebih banyak. Tapi dengan adanya undang-undang desa, kan cash masuk. Di lain pihak, secara kultural, di desa itu jaring pengaman sosial kulturalnya masih ada. Ya. Dengan adanya dana desa, ada jaring pengaman finansialnya. Ya. Oke? Sehingga sekarang penurunan kemiskinan di desa lebih cepat daripada di
perkotaan. Oke? Nah, sehingga kemudian kita ingin merombak, bukan lagi sekedar cash, tapi akses dan aset. Oke. Di kota butuh aset, di desa beberapa daerah perkebunan dan pertambangan juga kurang aset. Kalau dari pemerintahan Prabowo gimana mau mengatasi hal itu gitu? Nah, Ini kan ini berarti kan kekayaan di negara ini memang ya paling banyak akhirnya masuk ke segelintir orang Segitu. saja. Nah, Tadi di itulah yang kemudian Indramayu Pak Prabowo penghasil pangan maka tanahnya. Pak Prabowo ingin orang-orang kaya ini mau berbagi. Bertobat atau berbagi. Ya kan selalu Pak Prabowo bilang, Bertobat dan berbagi gitu. selama ini serakah nomics kan? Iya. Ekonomi biasa Itu sering serakah, banget ketamakan, tamak nomics, rakus nomics atau whatever. Kemiskinan dan kemakmuran tuh punya ayah kandung. Yaitu Ayah kandungnya politik, ibu kandungnya ekonomi. Oke. ya. Punya dua anak, Ya, dua anak. si makmur dan si kere. Iya. Mereka dua anak. Nah, sekarang bagaimana supaya si miskin itu, si sulung yang makmur ini mau berbagi pada si miskin? Harus akur nih bapak dan ibunya, bapak politik dan ibu ekonominya. Oke? Oke. Ya, harus akur. Membuat orang miskin menjadi makmur bukan sekedar membuat orang miskinnya lebih rajin, tapi juga meredam ketamakan si makmur. Caranya gimana? Pak Prabowo mau meredam ketamakan orang makmur ya? Caranya, mereka yang menguasai tanah ratusan ribu hektar, mereka menguasai tanah ratusan hektar, dapat konsesi HGB, nggak dibangun apa-apa, ngemplang pajak. Jemplang. Dapat pinjaman dari banknya orang Indonesia, Himbara, uangnya kamu, uang saya, oke? Iya. Dipakai kredit, investasi, begitu ekspor, uangnya ditaruh di Singapura. Oh, iya. Itu kan Pak Prabowo mengatakan, Iya, iya, enggak, kalau kamu dapat untung, taruh Balikin. kemana Indonesia dong. Selama ini enggak, ambilnya uang dari kamu, uang kita, pinjam, Diparkir di pakai, luar. wah, Iya, iya, iya. oke. Ini kan inilah yang menyebabkan kemiskinan, ini yang menyebabkan kesenjangan. Nah, satu itu. Sehingga Pak Prabowo, kalau ini tidak diperbaiki ya Pak pemerintah akan tegas dengan pasal 33. Ya. UUD 45. 33 UUD. Ya. Nah, intinya adalah kita ingin ada satu distribusi aset. Oke. Distribusi aset. Setelah aset baru akses. Reforma aset, reforma akses. Setelah itu ada reforma finansial dalam bentuk kredit, ya. Anda ngasih kredit, oke? Anda ngasih kredit. Katakan ada kredit murah, kredit murah. Asetnya nggak punya. Akses pada pendidikan, melek uangnya tidak diajarkan. Financial literacy tidak terjadi. Jadi apa nih? Sia-sia. Jadi judul. Termasuk akses pada uang, ya, dalam bentuk bansos, BLT. Iya, Ketika ini penerimanya tidak punya aset tanah, tidak punya financial literasi, akses pada pasar, akses pada macam-macam, apa yang terjadi? Uang itu dipakai judol banyak, Iya, betul. ya kan? Dipakai sabung ayam, segala macam. Nah, ini kan harus secara harus keserentakan. Nah, kami di BP Taskin merumuskan rencana itu dalam pengertian nutupi bolong-bolong seperti tadi itu, bolong-bolong seperti itu. Berarti termasuk tadi merekomendasikan, monggo boleh Saya minum diminum ya, juga saya Mas. minum ya. Kita juga deh. Oke, silakan. Termasuk merekomendasikan untuk lebih galak ke orang kaya itu dan menutup kesenjangan bagian dari itu nggak? Kalau misalnya Galaknya kayak pada gitu, orang galaknya kaya yang ngemplang, orang kaya yang malas berinovasi, orang kaya yang takut bertempur di level global, hanya segera menambang sumber daya alam Indonesia, tapi lupa melakukan inovasi, tidak melakukan investasi pada lead bank atau R&D bagi inovasi produk-produknya, supaya Indonesia menjadi negara maju, supaya Indonesia melakukan hilirisasi, supaya Indonesia melakukan digitalisasi. Pada orang-orang kaya yang malas melakukan itu semua, Pak Prabowo galak. Tapi pada orang kaya yang mau memperbesar R&D, mau melakukan diversifikasi produk ke produk-produk hilirisasi, produk-produk teknologi tinggi, inovasi, wah, orang kaya yang cerdas dan berani seperti itu yang akan menjadi idaman para calon mertua.
Tapi saya jadi penasaran deh nih. Ngomongin apa galak. Ya mertua. Bukan. Bukan. Ngomongin apa nih? Kok jadi calon mertua? Circle-circle Pak Prabowo itu juga masih di sektor ekstraktif, gitu. Ada, Pak. Bahkan Ada. bisa dikatakan juga keluarga Pak Prabowo kan juga terjun di sektor ekstraktif begitu, Mas. Nah ini gimana? Setahu Sebenarnya menarik kalau misalnya Pak Prabowo sudah berani. melakukan hijrah Oh, sudah melakukan hijrah. ke digital. Oh iya. Udah ke digital. Oh, Nah, jadi udah keluarga meninggalkan beliau sektor ekstraktif. Meninggalkan. Ya kan jadi beban Pak Prabowo. Keluarga Pak Prabowo saya tahu ya. Saya tahu, saya nggak ikut bisnis ya. Sudah hijrah ke sektor digital. Oh yes, sudah. Itu sejak Pak Prabowo jadi presiden sekarang akhirnya ya. Mulai 2 tahun, 3 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Oke. Tapi bukan karena memang sudah tidak menguntungkan lagi ya di Iya. sektor itu, bukan karena itu Kalau ya. soal menguntungkan Tetap masih lah ya, menguntungkan. tetap ya. Menguntungkan banyak dengan rebahan. Iya. Mager, Nggak ngapa-ngapain. mager dan kaya. Wah. Mager dan kaya, enak banget ya. Enak banget Mager ya, dan gitu kaya ya. gitu, astaga. Teknologi menyediakan mager dan kaya. Iya. Kalau kita masuk ke digital, industri kreatif, Iya. sektor digital juga mager dan kaya. Tapi mager dan kaya yang disruptif, Iya. yang ngocok ulang, yang melakukan terobosan. Kan konten kreator kan ya relatif mager-mager aja kan, kemana-mana kan. Betul. Ya kan? Berat lo jadi konten kreator ya, sebenarnya berat ya. Iya. Tapi apa? Iya. Ini ya kan? Iya. Ini yang dipaksa Berpikir. berpikir. Itu Betul. maksudnya. Iya. Sudah kaya raya, bukan cuma Iya. kaya ya. Kaya raya, kok malas alokasi untuk mikir. Biasanya terlalu nyaman, Pak. Kaya raya, kok malas, kok takut bersaing dengan perusahaan-perusahaan high tech di luar. Iya. Ya kan? Akhirnya manja sih. Nah, masa kita itu. Oke. Itu kira-kira. Satu lagi nih sebelum kita Bukan juga anti pengen orang- ngobrolin. bukan anti orang kaya ya, bukan. Iya, ya. Pak. iya, Itu iya. nanti Orang kita kaya malas gariskan. dan penakut. Iya. Nah, itu. Kita butuh orang kaya karena orang kaya seharusnya menciptakan banyak lapangan kerja. gitu. Sesuatu yang sekarang jadi masalah juga. Iya. Mana kerjaannya gitu. Cuman itu hal lain. Nah, ini apa? Sebelum kita masuk ke politik ya, Iya. ini nanti juga mau mengulik-ulik lah soalnya Mas Budiman juga selain pejabat juga masih politisi lah ya. begitu. Atau kabar partai. Pejabat partai. Belum. Nah, ini nanti kita ulik-ulik itu. Nanti kita ulik-ulik. Satu pertanyaan aja, boleh dijawab singkat. Ngomongin galak ke orang kaya, Pak Prabowo mau berani nggak majakin orang kaya? Di luar PPH yang sekarang ya. Bener-bener pajak wealth tax gitu. Pajak kekayaan. Setahu saya Pak Prabowo memang punya gagasan pajak ini dirapikan. Ya kan? Maka ada mau dibuatkan Badan Pendapatan Negara. Kemudian lagi pembenahan bea cukai. Segala macam. Karena Pak Prabowo itu betul banyak pengemplangan yang harusnya bisa diambil oleh negara. Di sini Pak Prabowo kira-kira enough is enough. Saatnya berbagi. Saatnya ngurusin rakyat. Enough is enough, kira-kira begitu. Itu setahu saya. Terjemah seperti apa? Saya bukan ahli perpajakannya, tapi considering saya mencoba memahami pemikiran ayah beliau, Profesor Sumitrojo Hadikusumo, yang juga tentu saja dibaca oleh Pak Prabowo, dan diskusi-diskusi rapat-rapat di kabinet, maupun ketika beliau lagi ngasih pengarahan-pengarahan, maupun ketika saya sempat diskusi dengan beliau di Magelang, cukup lama berjam-jam. Saya rasa Pak Prabowo punya gagasan-gagasan yang cukup adil, cukup proporsional, very ethical, sangat etis. Yang kalau kamu nggak setuju, perlu dipertanyakan niat baik kalian pada negara ini. Ya. Kalau sampai ini nggak setuju, kalian sebenarnya ngapain sih lihat Indonesia nih? Ya? Sebagai apa gitu loh? Budak birahi finansialmu, kira-kira gitu ya? Ya, kira-kira gitu lah. Cintai Indonesia dong. Perlakuan dia sebagai suami atau istri, bukan sebagai pemuas nafsu. Serakah nomiks tadi itu. Itu sering banget ya disampaikan dan baru akhir-akhir. Lihat Indonesia Belakangan sebagai sering banget ibu loh, Pak pertiwimu, sebagai istrimu, sebagai kakakmu, sebagai suamimu. Cintai, gitu. Kira-kira gitu lah. Sekarang kita ngomongin politik dikit ya. Boleh. Nah, setelah lama bersama PD Perjuangan, lalu sekarang kemana? Apakah benar sudah berlabuh ke Gerindra atau sebenarnya masih belum berlabuh ke partai lain? Gitu. Sampai sekarang saya masih jomblo, Tapi tentu saja saya melihat Pak Prabowo perlu dibantu bukan sekedar sebagai atasan saya sebagai presiden. Tapi kalau boleh saya klaim entah Pak Prabowo setuju atau tidak,
kami rasa-rasanya meskipun dulu berhadapan dibesarkan pada tradisi yang sama. Tradisi perpustakaan. Wah. Kalau Pak Prabowo tradisi perpustakaan dan medan pertempuran, saya tradisi perpustakaan dan jalanan. Artinya gini, dan pikiran-pikiran beliau tidak layak sekedar dibela karena saya menterinya, salah satu menterinya, tapi mungkin beyond sekedar urusan pekerjaan di pemerintahan. Wah, ini Berarti di kode. Ini nih, kalimat terakhir kodenya. Saya dari nunggu. Wah, ini Kita nunggu-nunggu. apa ini? Berarti ya kemungkinan terbesar itu ke Gerindra begitu. Sudah ada yang tawaran seperti itu. Nanti kemudian soal teknisnya kita nanti tunggu saja lah ya. Iya, ya. Saya pengen konsentrasi dulu nyelesaikan rencana induk dulu nih. Kita serahkan segala macam. Tugas pertama dari Pak Presiden udah kita jalankan. Setelah itu baru kemudian kita berbicara hal-hal sifatnya lebih di luar sehari-hari ya. Karena harus diakui berjuang itu tidak bisa dalam kondisi jomblo begini. Oh, nggak bisa. Juga, Saya nggak percaya Superman. Saya percaya super tim. Ya. Oke, menarik. Dan walaupun pernah berjuang di iklim demokrasi yang berbeda gitu ya. Misalnya kan dulu kita tahu Mas Budiman sangat memperjuangkan pro demokrasi dan beliau besar di situasi yang Ya, karena tentara, prajurit. tentara gitu. Nah, Ya, kalau beliau waktu itu melawan pemerintahnya kudeta dong. Iya, ayahnya sendiri. namanya prajurit ya harus prajurit setia sama itu. Dan itu Mas Budiman sekarang sudah menemukan titik kesamaan tadi itu ya. Titik tengah, titik kesamaan. Ya, seperti saya katakan, Pak Prabowo menjadi prajurit setelah remaja ya. Tapi kan beliau hidup dalam keluarganya awalnya. Yang tentu saja punya visi dan idealisme tertentu yang menurut saya ya sangat cocok dengan apa yang kami pikirkan sejak lama. Wah, menarik. Kami pikirkan sejak lama cocok sebenarnya. Cuma mas secara politik membuat kami berhadapan pada waktu itu. Iya. Itu sejarah biasa-biasa aja itu. Mas Budiman yang puluhan tahun lalu kira-kira kebayang nggak sih kalau sekarang ada di posisi ini gitu? Nah, pas lagi demo dulu misalnya gitu, kebayang nggak ini apa kira-kira plot twist besar gitu dalam hidup Saya ini Mas bukan suara Budiman? pendemo, saya suka baca sejarah. Biasa dalam peristiwa sejarah orang yang pernah berhadapan kemudian bersama-sama. Biasa. Coba Anda sebutkan siapa tokohnya, banyak. Tokoh agama, tokoh sekuler, tokoh nasional, tokoh global, biasa seperti itu. Ya, biasa seperti itu. Bukan soal nggak konsisten dong. Bukan soal konsisten, soal relevan nggak relevan. Relevan tidak? Aku mendukung dia relevan nggak? Aku melawan dia relevan nggak? Hari ini tahun 98 menjadi berbeda itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Indonesia. Karena perbedaan selama puluhan tahun tertutup. Ya kan, dimusuhi kan. Karena itu menjadi berani untuk berbeda. Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Indonesia yang sedang terkena krisis moneter. Iya. Berbeda. 25 tahun kemudian atau lebih menjadi berani bersatu dengan mereka yang pernah berbeda dengan kita 25 tahun yang lalu. Itulah cara yang tersisa untuk menyelamatkan Indonesia di tengah dinamika global seperti ini. Sudah ketemu titiknya berarti, titik sama. Dan kalau ini kan tadi ngomongin PDIP dan Gerindra gitu ya. Nah, kita pernah tahu ya, Mas Budiman tuh pernah bilang jika Gerindra dan PDIP bersatu ini setidaknya mereka punya jadi super power ya, bisa menyelesaikan masalah bangsa. Mas Budiman gitu, masih mempunyai mimpi itu. Iya, saya itu hal strategis kan mestinya. Iya. Saya biasanya untuk hal strategis, bukan biasanya, selalu untuk hal strategis saya tidak pernah berubah. Oke. Kalau hal taktis mungkin masih bisa berubah. Kalau hal strategis biasanya nggak berubah. Dan bagi saya tesis itu tetap berlaku. Bahkan sekarang dengan PDIP di luar pemerintahan pun Itu faktanya. Saya bicara seharusnya kan. Seharusnya. Ya, ketika mereka Jika melihat kepentingan lebih besar, menurut saya jawabannya itu. seharusnya. Seharusnya. Jika kita melihat kepentingan lebih besar. Tapi bacaan politik Mas Budiman kira-kira melihat apakah akan ada persatuan antara dua kekuatan besar itu sekarang? Melihat apa ya dinamika antara kedua partai, antara Pak Prabowo dan Bu Mega? Pak Prabowo, setahu saya, Pak Prabowo itu kan sejak awal mau mengundang PDI Perjuangan. Iya sih. Oh iya, kalau Pak Prabowo sih dari dulu nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Masalahnya di Ya sekarang ya kan keputusan di partai PDI Perjuangan sendiri. Itu katakan saya nggak bisa mengomentari kan itu partai. Saya bukan lagi anggota partai itu. kita tunggu berarti nanti hasil kongres. Oh ya itu Karena- bisa ditanyakan kepada pengurusan PDI Perjuangan dong. Iya, jawaban. karena bentar Nanti lagi kalau saya jawab,
Saya dia pengamat politik. Padahal saya juga bukan pengamat politik, saya pelaku politik. Pelaku politik. Karena bentar lagi mau kongres. Ya, Itu betul. Jadi pertanyaan besar yang dinanti-nanti apakah ada jawabannya nanti di Kongres? Nah, itu mungkin nggak kira-kira keputusannya Ibu Megawati bergabung dengan pemerintahan dan bagaimana Mas Budiman? kalau kemungkinan selalu ada karena tidak ada problem harusnya di Pak Prabowo. Bukan seharusnya, memang tidak ada problem. Ketika saya pertama kali datang ke Pak Prabowo dan teman-teman saya tanggal 18 Juli malam 1 Suro Iya. tahun 2023, ketika orang lagi pada keliling benteng di Mangkunegaran atau kapan Solo Iya. itu, Saya ketemu. ada ya. Saya sampaikan mimpi saya itu Pak Prabowo karena situasi geopolitik seperti ini waktu ngobrol di dalam dengan Pak Prabowo. Kemungkinan ada perang besar, nih Pak, perang antar negara besar pasti menular pada perang-perang yang lain, which is benar ya, bukan karena saya dukun, ini karena saya ngeliat pola saja. Rasa-rasanya Indonesia lebih butuh baik bersatu hari ini agar kita kompak gitu loh. Pesawat lagi nggak ada turbulensi, masa penumpangnya banyak yang cacat cuat segala macam kan, ganggu konsentrasi pilot gitu kira-kira. Bersatunya kelompok-kelompok patriotik yang progresif ini menurut saya keharusan. Wow, patriotik yang progresif. Iya, itu bagi saya keharusan sejarah. Dan walaupun di situasi seperti sekarang mungkin sistem check and balances juga tetap harus penting juga ya menurut Mas Budiman. Itu tetap penting. Tapi seperti saya katakan tadi, menjadi oposisi tidak haram di era demokrasi, tidak haram. Tapi juga tidak haram juga untuk bersatu. Begitu, ya. Tapi akhirnya jadi tidak ada oposisi. Ya mungkin ada 1-2 partai. Kan Pak Prabowo tidak ingin semuanya. Silakan ada musisi. Tapi khusus untuk PDI Perjuangan, menurut saya dari skalanya, dari rekam jejaknya, rasanya tidak ada alasan untuk tidak setuju dengan banyak program strategis Pak Prabowo. Iya. Saya pernah lama di PDI Perjuangan. Saya kampanye PDI sejak saya SD. Wah, ya. Keluarga saya keluarga PNI. Ya, saya ngerti, saya belajar Bung Karno dari SD gitu ya. Kira-kira apa dikatakan di pikiran Pak Prabowo hari ini, saya boleh katakan 50-50 Sumitro dan Bung Karno. Inline ya. Sumitro dan Bung Karno ada Sumitro Jadikusumo dan Bung Karno ada di Prabowo Subianto. Kira-kira gitu. Menarik. Iya. Karena itu juga sempat Prabowo itu sempat yang kata di acara harlah Khasnya Bung Karno, hilirisasi, reformasi aset agraria segala macam. Ciri khas Pak Sumitro apa? Industrialisasi. Bung Karno juga iya juga sih. Kemudian inklusi keuangan. Gagasan Danantara juga. Iya, Pak Sumitro itu. Menarik. Jadi satu. Jadi satu. Ya. Kalau itu dari Pak Pargono kan bikin bank dulu, kakaknya Pak Prabowo juga gitu kira-kira. Yang kebetulan satu kampung dengan saya. Mas Budiman belakangan masih ini nggak sering kayak ngobrol-ngobrol sama Bu Mega gitu? Udah lama Enggak. Sip. Lagi pula nggak ada masalah apa Bu Mega sama Pak Prabowo. Nggak ada masalah itu ya. nggak ada masalah. Nah Makanya iya. sebenarnya Berarti masalahnya di mana? Saya sudah tahu. Masalahnya di orang ketiga. Ya, biasanya tuh orang ketiga tuh jadi masalah biasanya. Saya kira enggak lah. Pak Prabowo, gini, Pak Prabowo orang yang satu rasa thankfulnya terlalu tinggi ya. Pada siapapun yang pernah berjasa itu rasa terima kasih terlalu tinggi. Orang seperti itu. Nah, ya gitulah. Menghormati siapa yang sudah Berjasa ya. Orang seperti itu Pak Prabowo tuh orang seperti itu. Pantangan bagi Anda menjelekan orang lain di Pak Prabowo. Anda jelekan orang lain, Anda marah. Dia marah ya. Marah. Pantang kamu jelekan orang lain. Kalau kamu datang ada masalah, solusinya harus sistemik. Solusinya harus sistemik. Cari akar sistemik masalahmu, bukan penyebab personal masalah yang ada. Kalau ada satu masalah, ya, jangan pernah menyebut orang lain, seseorang sebagai penyebab masalah. Dia akan marah. Jadi kalau ada masalah di kementerian, dia ngomong aja di kementerian dunianya itu. Bagi beliau pengecut lah gitu. Atau Marx mikir, nunjuk orang tuh ada kerjaan yang paling mudah kan. Betul. Oh salah ini, salah si A, salah si B, itu pekerjaan pemalas. Setuju. Pemalas, pengecut, pecundang. Kira-kira gitu di mata Prabowo. Jadi kalau ada masalah, Pak Prabowo mengatakan harus dijelaskan akar sistemik masalahnya.
bukan penyebab personal masalah. Menarik. Di internal kabinet ada menteri-menteri yang kebiasaan. Ya, Oh, nggak kebiasaan ada. nunjuk-nunjuk. Kebanyakan Ini ada salah dia salah. sih, gara-gara si anu gitu. Enggak ya, Mas? Enggak ya? Oke. Dan sebenarnya dalam rapat kabinet biasanya Pak Prabowo ceramah, setelah itu kemudian diskusi. Ada sanggahan dari menteri untuk saya, sanggahan, ayo ke sanggahan. Suruh debat menterinya, suruh debat juga kadang-kadang. Oke, begini. Gimana menurutmu pendapat ini? Kayak gitu. Oh gitu ya? Iya. Sangat cair. Saya ngomong, Pak Prabowo ngomong, oke, saya udah ngomong gini. Ada masukan? Saya pernah ngasih masukan. Iya. Saya oke. Asal ada argumen, nggak ada masalah beliau. Ya. Menarik. Nah, kita sebelum selesai, saya mau nanya nih terakhir nih. 2029, Ya. kira-kira Pak Prabowo maju lagi apa enggak? Kan saya bilang tadi ya, Nah, Pak Prabowo mau maju asal aku sukses. Kalau nggak sukses, aku nggak mau. itu biasanya omongan politisi kayak gitu. Iya Tapi sih. nanti tiba-tiba di Iya. ujung-ujung ngerasa, wah ini kayaknya banyak program Masih yang banyak belum pekerjaan selesai. rumah saya gitu, Pak. Tapi memang ini pekerjaan panjang ya, Mas. Iya. Itu harus diakui. Pekerjaan bangun sumber daya manusia. Iya. Pekerjaan bangun swasembada sudah. Pekerjaan melakukan transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dari masyarakat rebahan menjadi masyarakat entrepreneurial, punya kewirausahaan. Itu nggak cukup 5 tahun, nggak cukup 10 tahun, minimal 25 tahun. 25 Minimal tahun. 25 tahun. 25 tahun. Saya nggak mengatakan Pak Prabowo harus berkuasa pada berapa tahun, Iya, tidak. iya. Tapi sistem ini Mm-mm. harus bertahan minimal 25 tahun. Sistemnya ya. Sistemnya, Sistemnya. pelembagaannya. Berarti kalau bukan Pak Prabowo, Ya, sistem ini harus Sudah. mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang iya, iya. satu frekuensi, satu irama. Dan itu yang sedang disiapkan Pak Prabowo sekarang. Ada Gitu ya? sosok-sosoknya. Pak Prabowo itu percaya 2 jenis kader. Yang dididik oleh dia langsung, maupun yang lahir dari pergolakan. Itu karena nasihat itu adalah Thaksin Shinawatra dulu. Thailand. Ya. Thailand. Ada 2 jenis kader yang bisa meneruskanmu. Mereka yang kamu didik atau mereka yang pernah jadi musuhmu. Pernah jadi lawanmu. Mungkin jadi lawan nih. bukan itu. Iya, iya. Kalau pada waktu itu Thaksin baru dikudeta. Oh iya. Wah, jadi kalau waktu dulu. Tapi intinya mengatakan bahwa Pak Prabowo itu percaya satu hal. Pak Prabowo itu orangnya sangat suka pada orang mengatakan Pak Prabowo itu nggak suka dibantah kata siapa. Kalau kamu dibantah dengan cara yang asal-asalan, nah itu nggak suka. Jangankan Pak Prabowo, saya juga nggak suka. Iya, Saya juga nggak suka. Beliau sangat menghargai intelektualitas. Dia sangat menghargai kerja keras, sangat menghargai ketulusan. Begitu, jangan nyolong. Jangan nyolong. Pak Prabowo itu pernah loh dalam sebuah rapat waktu itu masih jadi Menteri Pertahanan, udah menang sih tapi belum dilantik. Saya ikut, berkaca-kaca matanya. Percuma kita nanti punya program-program baik untuk rakyat, sekolah rakyat, makan gratis, kalau masih korupsi nggak akan nyampe rakyat itu. Nangis. Itu ada beberapa, Sampai nangis itu. ini berkaca-kaca lah. Oh, oke. Gimana? Ada teman-teman lamanya. Ini juga nih, kamu harus juga benah itu. Jangan bikin malu TNI. Kayak gitu. Ya, saya berkaca-kaca. Iya. Saya berkaca, percuma nanti kita punya program makan bergizi gratis, rumah rakyat, sekolah rakyat, Iya. apapun sebutnya. Kalau dikorupsi nanti netes sampai rakyatnya kecil. Kecil. Gitu. Jadi gimana? Menurut saya, dia tanya ke saya. Ada 2 cara, Pak. Cara cerdas dan cara tegas. Bisa dan bisa atau. Oke. Nah, jadi Bapak ya harus tegas secara hukum, tapi juga kita harus siapkan inovasi teknologi memungkinkan nyolong itu menjadi tidak mungkin gitu loh. Itu secara cerdas. Barat melakukan itu. Iya. Tapi ketika kultur demokratisnya belum itu kadang-kadang harus secara tegas. Waktu itu saya nggak mau hukuman mati saya. Nggak mau hukuman mati ya cara tegasnya ya. Iya. Tapi cara tegasnya tadi sebenarnya cara-caranya tadi sudah dikasih tahu tadi sebenarnya ya. bagaimana orang kaya yang Ya, tadi males, tidak mau berinovasi, Demokrasi, manja sama tanah. manja sama tanah. Manja sama tanah, ya. Nanti kita lihat Itu juga. Pak Prabowo nggak suka. Itu Pak Bukan Prabowo berarti nggak Pak Prabowo anti orang kaya, beliau juga orang kaya kan. Iya benar. Paling nggak lebih kaya dari kita lah. Ya, Jauh. Jadi kita lihat nanti 2029 apakah Mas Budiman akan mendukung lagi Pak Prabowo?
saya pernah sampaikan, Oke. Pak, bahkan sebelum dilantik beliau jadi presiden, Hmm. Pak, saya kan mengikuti Bapak nih ke kampanye. Itu rasanya nggak cukup 5 tahun, Pak. Bukan Pak. Ya, fakta saya bisa berdebat dengan siapapun bahwa yang disampaikan segala macam itu nggak cukup 5 tahun. 25 tahun. 25 tahun. 5 tahun. 25 tahun. Hmm. Mantan duta besar Indonesia di RRC pernah ngomong, Cina berhasil melakukan dalam 30 tahun hal yang Barat lakukan 300 tahun. Tapi nggak ada teknologi lebih cepat kan? Betul. Kita nggak tahu kalau ada perkembangan teknologi, barangkali mungkin tidak butuh 25 tahun, mungkin 10 tahun, asal ada adopsi teknologi yang benar. Kira-kira gitu, Niko dan Agnes. Ya? Menarik. Ya, oke. Sip, menarik. Terima Begitu. kasih banyak Mas Siap, Budiman. makasih. Sudah diskusinya sangat seru. Sangat seru kita ngobrolin segala macam hal ya. banyak hal. Dari tingkat kemiskinan sampai soal politik tadi ya. Kemiskinan, orang kaya, ekonomi, politik. Betul. ya. Tadi miskin dan kaya itu adalah anak kandung ayah Iya. politik, Dan ekonomi. dan mereka punya kakek dan nenek loh. Ah, yaitu Oke. Geopolitik dan geoekonomi. geopolitik Oh, dan ini geoekonomi. ekonomi. Iya, iya, betul. Jadi nyambung. Ini yang nyambung Sekarang banyak. kakek neneknya Itu yang lagi berkelahi. berantem. Goyang Lagi nih go- kakek neneknya nih. Betul, Ya betul. kan? Heeh. Nanti kita diskusi lagi soal itu. Ya, oke. Soal si kakek nenek. Soal itu kakek nenek. Kakek nenek ya. Iya. Iya. Oke, sahabat Kompas, terima kasih sudah bersama kami. Saya Niko. Saya Agnes. Sampai Saya Budiman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.